Saat kita membuka Al-Quran, kita memulai percakapan dengan Allah, sebuah kitab petunjuk dan penenang hati. Selama berabad-abad, para ulama telah mendalami bahasa dan kisah-kisahnya, menemukan lapisan-lapisan makna. Tapi bagaimana jika struktur Al-Quran itu sendiri, sampai ke huruf dan kata-katanya, mengandung tanda matematika? Ini adalah gagasan di balik teori angka 19. Klaimnya, angka 19 muncul dalam pola yang luar biasa di seluruh Al-Quran. Terlalu rumit untuk dibuat oleh manusia. Ini bukan tentang takhayul atau kode rahasia, tapi tentang menghargai desain mukjizat Al-Quran. Para pendukung berpendapat bahwa pola-pola ini memperkuat iman, menawarkan bukti nyata asal ilahi di zaman yang menghargai bukti. Setiap elemen, dari tema hingga huruf, dikatakan ditempatkan secara sengaja. Eksplorasi ini mengajak kita untuk merenungkan desain Al-Quran yang rumit. Kita akan memeriksa di mana angka 19 muncul, bagaimana ia menghubungkan bagian-bagian Al-Quran, dan apa artinya. Tujuan kita bukan untuk membuktikan atau menyangkal, tapi untuk terlibat dengan dimensi studi Al-Quran yang menarik ini. Mari kita melakukan perjalanan ke kedalaman yang mendalam dan sifat mukjizat dari firman terakhir Allah. Sebelum menyelami Al-Quran, mari kita pertimbangkan angka 19 itu sendiri. Ini adalah bilangan prima, fundamental, tidak dapat dibagi, dan unik. Di berbagai budaya, angka memiliki makna simbolis. 19 yang terdiri dari 1 dan 9 seringkali melambangkan permulaan dan akhir. Dalam agama Bahai, misalnya, kalender disusun berdasarkan 19, menunjukkan pengakuannya yang independen sebagai simbol kelengkapan. Ketika kita mencari pola dalam Al-Quran, kita mengikuti tradisi panjang manusia dalam menemukan makna dalam angka. Pertanyaannya adalah, apakah pola ini disengaja dan ilahi? Angka 19 memiliki sifat matematika dan sejarah interpretasi simbolis. Ini melambangkan keunikan dan kelengkapan, simbol yang cocok untuk pesan dari Tuhan Yang Esa, yang dimaksudkan untuk menjadi final bagi umat manusia. Jadi, ketika kita berbicara tentang 19 dalam Al-Quran, itu tidak acak, itu adalah angka dengan resonansi yang dalam. Ini menjadikannya kandidat yang menarik untuk tanda ilahi. Perjalanan dimulai dengan ayat pertama Al-Quran, Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis dalam bahasa Arab, ia mengandung tepat 19 huruf, fakta yang sederhana dan dapat diverifikasi. Frasa pembuka ini, yang dibacakan sebelum hampir setiap surah, adalah ayat yang paling sering diucapkan oleh umat muslim. Struktur 19 hurufnya memberikan makna spiritual dan struktural. Teori ini menunjukkan bahwa ini adalah petunjuk pertama dari desain yang disengaja. 4 kata basmalah, Ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga terkait dengan 19 dalam frekuensi kemunculannya di seluruh Al-Quran. Misalnya, Ism muncul 19 kali, Allah muncul 2 di 6 namos minut 8 kali, 19 kali suatu 2. Ar-Rahman 57 kali, 19 kali 3. Ar-Rahim sakru 14 kali, 19 kali 6. Pola-pola ini jika akurat, sulit dianggap sebagai kebetulan. Basmalah menjadi lebih dari sekadar pembuka. Ini adalah kunci numerik. Ini menunjukkan bahwa kata-kata dipilih untuk makna dan sifat matematika. Sejak awal, Al-Quran memberi sinyal perhatikan. Ada lebih banyak di sini daripada yang terlihat. Strukturnya sendiri adalah mukjizat. Membaca basmalah adalah berpartisipasi dalam simfoni matematika ilahi. Ada satu tempat di Al-Quran di mana 19 disebutkan secara langsung, surah Al-Muddathir. Dalam ayat 30, Allah berfirman, di atasnya ada 19, merujuk pada penjaga neraka. Ini adalah satu-satunya penyebutan eksplisit angka tersebut dalam Al-Quran. Konteksnya adalah peringatan bagi mereka yang menolak wahyu. Ayat berikutnya menjelaskan tujuannya. Angka tersebut adalah ujian bagi orang-orang kafir, sarana untuk memperkuat orang-orang beriman, dan tanda bagi ahli kitab. Al-Quran memberitahu kita bahwa angka ini tidak acak. Ini adalah ujian dan tanda. Ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian dan mengundang refleksi. Penyebutan eksplisit dipadukan dengan penjelasannya adalah undangan ilahi untuk merenungkan maknanya. Mengapa 19? Mengapa bukan angka lain? Al-Quran sendiri menunjuk pada 19 sebagai sesuatu yang istimewa. Ini bukan teori luar. Ini adalah petunjuk dari dalam teks. Kita ditantang untuk mencari hikmah di balik pilihan ini. Kisah Al-Quran dimulai dengan ayat-ayat pertama surah Al-Alaq.
yang diturunkan di Gua Hira. Surah ini adalah yang ke-96 dalam Al-Quran, tetapi yang ke-19 dari akhir, sebuah penempatan simbolis. Wahyu pertama 5 ayat, tepat 9 kata. Pesan pertama kepada umat manusia disusun dengan 19 kata, menggemakan 19 huruf basmalah. Hitung huruf-huruf dalam kata-kata ini, 76, yang merupakan 19 kali 4. Seluruh surah Al-Alaq memiliki 19 ayat. Awal wahyu, jumlah kata dan hurufnya, dan posisinya semuanya menunjuk pada 19. Kerumitan seperti itu, terutama dalam masyarakat lisan, sulit dikaitkan dengan desain manusia. Pola ini menunjukkan tanda yang disengaja dikodekan untuk generasi mendatang. Momen-momen pertama wahyu membawa bukti numerik asal ilahi. Al-Quran dibangun dari huruf-huruf Arab dan beberapa surah dimulai dengan muqatta'at, huruf-huruf terputus yang misterius. Teori 19 menunjukkan bahwa ini adalah kunci untuk kode matematika. Ambil surah Kaf-Ia dimulai dengan huruf Kaf, yang muncul 57 kali dalam surah, 19 kali 3. Surah Asy-Syura, yang juga dimulai dengan Kaf, mengandung 57 Kaf. Bersama-sama itu 114 Kaf, jumlah total surah dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin, inisial Ya dan Sin muncul 285 kali, 19 kali 15. Alif, Lam, Mim muncul di awal 6 surah. Di setiap surah, jumlah totalnya adalah kelipatan 19. Mempertahankan pola seperti itu di seluruh surah sangat mencengangkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki sistem deteksi kesalahan bawaan, satu huruf yang ditambahkan atau hilang akan mengganggu pola. Pemeliharaan teks bukan hanya dalam makna, tetapi dalam huruf-hurufnya. Ini memberikan argumen yang kuat untuk integritas Al-Quran. Seolah-olah kain matematika ditenun di seluruh wahyu. Tanda tangan itu membuktikan kepengarangan ilahi dan pemeliharaan yang sempurna. Muqatta'at lebih dari sekadar misteri. Mereka adalah bagian dari desain numerik. Surah terakhir yang diturunkan secara lengkap, Surah An-Nasr, juga terhubung dengan 19. Surah pendek ini menandakan selesainya misi Nabi. Teksnya terdiri dari tepat 19 kata, mencerminkan 19 kata wahyu pertama. Ayat pertama mengandung 19 huruf Arab, sama seperti basmalah. Awal dan akhir wahyu Al-Quran keduanya dibingkai oleh 19. Simetri ini selama 23 tahun dalam konteks yang berbeda sangat mencolok. Ini menunjuk pada desain yang terpadu dan disengaja. Angka 19 membingkai seluruh periode wahyu. Generalisasi teori signifikansi angka 19 dalam urutan dan lokasi simbolik. Wahyu 1. Pendahuluan. Teori tentang signifikansi angka 19 dalam urutan dan lokasi simbolik wahyu dalam Al-Quran menawarkan perspektif baru dalam memahami struktur dan makna Al-Quran. Angka 19, yang merupakan jumlah ayat dalam surah 9 Al-Alaq, mempunyai peranan penting dalam menandai urutan wahyu dan dapat ditafsirkan sebagai penunjuk lokasi wahyu dalam narasi Al-Quran. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana angka 19 berkaitan dengan numerologi, simbolisme agama, struktur Al-Quran, dan konteks sejarah serta budaya Arab pada masa turunnya Al-Quran. Mengapa? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peranan penting angka 19 sebagai simbol keotentikan wahyu yang dapat memperkaya pemahaman umat Islam tentang kesempurnaan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Di tengah diskusi modern tentang pola numerik dalam Al-Quran, teori ini menekankan bagaimana angka 19 bukan hanya kebetulan, melainkan tanda desain ilahi yang mendalam. Bagaimana? Menggunakan kaidah analisis tekstual, numerik, dan sejarah, dengan sokongan dalil dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta referensi dari tafsir ulama dan kajian komparatif agama. Pendekatan ini mengintegrasikan bukti empiris, seperti hitungan ayat, dengan tafsiran simbolik untuk membina hujah yang kuat. Kesimpulan bab, pendahuluan. Ini menetapkan fondasi teori, menjanjikan eksplorasi yang lengkap tentang angka 19 sebagai kunci pemahaman wahyu Al-Quran. 1. Angka 19 dalam konteks numerologi dan simbolisme agama. 2. Pendahuluan. Bahagian ini memperkenalkan bagaimana angka 19 berkaitan dengan numerologi dan simbolisme agama. Dalam beberapa tradisi, angka ini sering dianggap mempunyai makna khusus yang dapat memperkaya tafsiran signifikansinya dalam Al-Quran. 2.2 Angka 19 dalam numerologi. Angka 19 adalah bilangan prima, yang dalam matematika sering dianggap memiliki sifat unik dan khusus.
Bilangan prima sering dianggap sebagai bangunan dasar dalam sistem bilangan, karena tidak dapat dibagi oleh bilangan selain satu dan dirinya sendiri. Angka 19 dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari keotentikan dan keaslian, mencerminkan wahyu Al-Quran yang tak tergantikan. 2/3 angka 11 dalam simbolisme agama. Dalam beberapa tradisi agama, angka 19 memiliki makna khusus. Misalnya, dalam agama Babi dan Bahai, angka 19 memiliki peran penting dalam kalender, 19 bulan dalam setahun Bahai, dan struktur organisasi agama, seperti 14 hari puasa tahunan dan 19 utusan. Angka ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari kesempurnaan dan kelengkapan dalam konteks wahyu. Meskipun dalam Islam, signifikansinya lebih menonjol melalui pola Al-Quran. 2.4. Dalil dan hujah. Ayat Al-Quran, Sir Al-Pulu menyatakan, Alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada 19 malaikat yang menjadi dasar pola numerik 19 dalam Al-Quran, menandakan perlindungan ilahi terhadap wahyu. Hadis, dalam hadis riwayat Aisyah Ara, Sahih Bukhari, Kitab Bad Al-Wahi, Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, yang dimulai dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Meskipun hadis tidak secara eksplisit menyebut angka 19, ia menekankan kelengkapan wahyu awal yang selaras dengan simbolisme prima 19 sebagai fondasi. Mengapa? Angka 19 dipilih sebagai fitnian bagi orang-orang kafir untuk menguji keimanan, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Omar Sulaiman dalam kuliahnya tentang ayat ini. Ia menjadi bukti matematis bagi yang berpikir. Bagaimana? Melalui analisis statistik seperti yang dilakukan Rashad Khalifa, meskipun kontroversial, pola 19 muncul dalam jumlah surah, ayat, dan kata-kata kunci, membuktikan keaslian Al-Quran sebagai mukjizat numerik. Hujah ini didukung oleh fakta bahwa Al-Quran terlindungi dari perubahan, dengan 19 sebagai tanda tangan Tuhan. 2/5 kesimpulan angka 19 memiliki sejarah dalam numerologi dan simbolisme agama dan dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari keotentikan dan keaslian dalam konteks wahyu. Keterkaitan ini didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis, menjadikannya fondasi teori kita. 1. Keterkaitan dengan struktur Al-Quran. Tikon 1. Pendahuluan. Bagian ini membahas bagaimana angka 19 terkait dengan struktur Al-Quran, terutama dalam jumlah ayat dalam beberapa surah penting yang menunjukkan pola desain ilahi. Tikwan 2 jumlah ayat dalam surah 9 Al-Alaq. Surah 9 Al-Alaq memiliki 19 ayat yang menandai permulaan wahyu. Jumlah ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari titik awal dalam urutan wahyu, di mana Iqra menjadi perintah pertama untuk membaca dan mengetahui. 3. Keterkaitan dengan surah lain. Surah 73, Al-Muzammil, memiliki 20 ayat, dekat dengan 19, merupakan surah awal yang memerintahkan salat malam. Surah 74, Al-Muddathir, memiliki 56 ayat, kelipatan 19 + 2 + 16 menurut pola 19, dan secara eksplisit menyebut angka 19 pada ayat 30. Pola ini menunjukkan keterkaitan numerik yang lebih luas dalam struktur Al-Quran. 3/4, Dalil dan hujah, ayat Al-Quran. Qs Al-Alaq, Sapridu 5, Iqra Bismi Rabbika Alladzi Khalaq, yang merupakan wahyu pertama dengan total 19 ayat surah. Hadis, riwayat Aisyah Ra'e. Pertama kali, wahyu turun kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Lalu wahyu turun di Gua Hira dengan perintah Iqra. Ini mengonfirmasi surah Al-Alaq sebagai awal. Mengapa? Struktur numerik 19 membuktikan Al-Quran bebas dari kesalahan manusia sebagai ujian bagi yang beriman. Step 1. Bagaimana? Dengan menghitung ayat dan surah, pola 14 muncul. Misalnya, 114 surah, wala 19-6, seperti dijelaskan dalam studi Mathematical Miracle of Quran oleh Masjid Tucson, yang menggunakan komputasi untuk verifikasi. 3.5. Kesimpulan angka 19 terkait dengan jumlah ayat dalam beberapa surah penting, dan mungkin memiliki keterkaitan yang lebih luas dalam struktur Al-Quran. Keterkaitan ini didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Interpretasi simbolik. 4.1 Pendahuluan. Bagian ini membahas bagaimana angka 19 dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari kesempurnaan dan kelengkapan dalam konteks wahyu, menghubungkan numerik dengan makna spiritual. 4.2 Simbolisme angka 19. Angka 19 dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari kesempurnaan dan kelengkapan dalam konteks wahyu. Dalam beberapa tradisi, angka ini dianggap sebagai simbol dari kebijaksanaan dan pengetahuan yang utuh,
karena sifat primanya melambangkan ketidakbagi-baginya kebenaran ilahi. Mapa 3. Keterkaitan dengan konsep ilahi. Dalam Al-Quran, angka 19 mungkin juga terkait dengan konsep-konsep ilahi seperti Iqra, bacalah, yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kepatuhan. Surah 96 dengan 19 ayatnya dapat dianggap sebagai permulaan dari narasi tematik yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kepatuhan dalam panduan ilahi. Mapa, dalil, dan hujah. Ayat Al-Quran, QS Al-Mudathir 21. Di atasnya ada 19. Kami jadikan yang 19 itu sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan 19 sebagai simbol ujian iman. Hadis tentang wahyu pertama menekankan kepatuhan nalase, selaras dengan tema Al-Alaq, di mana 19 ayat melambangkan kelengkapan pesan awal. Mengapa? Simbolisme ini memperkuat mukjizat Al-Quran, di mana 19 menjadi kode perlindungan, seperti dalam teori Rashad Khalifah, untuk meyakinkan kaum Quraisy yang meragukan. Bagaimana? Interpretasi melalui tafsir seperti Ibnu Katsir, yang menghubungkan ayat 24 30 dengan malaikat penjaga, dan pola numerik modern yang menunjukkan 19 sebagai faktor utama dalam perhitungan Al-Quran. 4.5. Kesimpulan angka 19 dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari kesempurnaan dan kelengkapan dalam konteks wahyu, dan terkait dengan konsep-konsep ilahi seperti pengetahuan dan kepatuhan. Keterkaitan ini didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Keterkaitan dengan sejarah dan konteks. 5.1 Pendahuluan. Bagian ini membahas bagaimana angka 11 terkait dengan sejarah dan konteks budaya Arab pada masa turunnya Al-Quran, memberikan latar belakang historis untuk teori. 5.2 Sejarah Wahyu Surah 96. Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 M di Gua Hira. Jumlah ayat 19 dalam surah ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari titik awal dalam sejarah wahyu. 5. Konteks budaya dan sejarah Arab. Dalam konteks budaya dan sejarah Arab pra-Islam, angka 19 mungkin memiliki makna khusus yang terkait dengan tradisi dan kepercayaan lokal, seperti siklus bulan atau simbolisme numerik dalam puisi Arab. Meskipun tidak dominan, pengaruhnya terlihat dalam agama pasca-Islam seperti Bahai, yang mengadopsi 19 dari konteks Islam. 5.4 Dalil dan hujah. Ayat Al-Quran QS Al-Alaq 1-5 yang turun di Makkah mencerminkan konteks buta huruf masyarakat Arab saat itu. Hadis, riwayat Aisyah, Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira dengan tubuh gemetar, meminta Khadijah untuk menyelimutinya, menggambarkan konteks emosional wahyu pertama. Mengapa? Konteks sejarah menunjukkan 19 sebagai penanda transisi dari jahiliyah ke Islam, ujian bagi kaum Quraisy yang suka berhitung. Bagaimana? Analisis historis dari sumber seperti The First Revelation di studyingislam.org yang menghubungkan wahyu dengan budaya Arab, dan pola 11 yang muncul secara konsisten dalam manuskrip kuno Al-Quran. 5.5 Kesimpulan, angka 19 mungkin memiliki makna khusus dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa turunnya Al-Quran, dan analisis lebih lanjut tentang konteks ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang signifikansi angka ini. Keterkaitan ini didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Urutan wahyu dan lokasi simbolik wahyu. 6.1 Pendahuluan. Bagian ini membahas bagaimana angka 19 terkait dengan urutan wahyu dan lokasi simbolik wahyu dalam Al-Quran, menekankan posisi surah Al-Alaq sebagai fondasi. 6.2 Urutan wahyu, surah 96 Al-Alaq. Surah ini secara tegas diidentifikasi sebagai surah yang menandai awal wahyu, beginning of revelation. Ini menempatkannya pada posisi fundamental dalam urutan kronologis penerimaan pesan-pesan ilahi. Surah 73 Mil. Surah ini memiliki 20 ayat dan merupakan salah satu surah awal yang diturunkan. Keterkaitan numerik dengan angka 19 dapat dianalisis lebih lanjut. Surah 24 Al-Mudathir. Surah ini memiliki 56 ayat dan juga merupakan salah satu surah awal yang diturunkan. Keterkaitan numerik dengan angka 19 dapat dianalisis lebih lanjut. 6. 3 Lokasi simbolik. Wahyu Surah 96 Al-Alaq. Surah ini memiliki 19 ayat dan dapat dianggap sebagai lokasi simbolik dari wahyu perdana. Angka 19 berfungsi sebagai penanda numerik intrinsik bagi lokasi ini. Surah 1 Al-Fatihah. Surah ini memiliki 7 ayat dan merupakan surah yang merangkum panduan universal dan tujuan ibadah. Keterkaitan numerik dengan angka 19 dapat dianalisis lebih lanjut. Misalnya, 7 plus 12 = 19 dalam pola tertentu.
Surah Nama-Bulaman. Surah ini memiliki 52 ayat dan juga terkait dengan tema pengetahuan dan kepatuhan. Keterkaitan numerik dengan angka 19 dapat dianalisis lebih lanjut. 64. Dalil dan hujah. Ayat Al-Quran. Qur'an Al-Alaq, sekutu 19 secara keseluruhan, dengan ayat 15 sebagai wahyu pertama dan total 19 ayat sebagai penutup simbolik. Hadis. Hadis dari Ibnu Abbas, Tafsir Tabari, mengonfirmasi urutan wahyu dimulai dengan Al-Alaq, diikuti Al-Mudaththir, menekankan kronologi ilahi. Mengapa? Urutan ini menandai transisi dari kegelapan ke cahaya pengetahuan, dengan 19 sebagai simbol kelengkapan awal wahyu. Bagaimana? Melalui kronologi wahyu dari seperti islamqa.info dan pola numerik di mana jumlah surah awal dan tukar tuh menghasilkan faktor 19 dalam perhitungan total ayat. 5. Kesimpulan angka 19 terkait dengan urutan wahyu dan lokasi simbolik wahyu dalam Al-Quran, terutama dalam surah 96 Al-Alaq sebagai permulaan wahyu. Keterkaitan ini didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Kesimpulan penggeneralisasi. Teori tentang signifikansi angka 19 dalam urutan dan lokasi simbolik wahyu dalam Al-Quran dapat digeneralisasikan sebagai berikut. Numerologi dan simbolisme agama. Angka 19 memiliki sejarah dalam numerologi dan simbolisme agama dan dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari keotentikan dan keaslian dalam konteks wahyu. Keterkaitan dengan struktur Al-Quran. Angka 19 terkait dengan jumlah ayat dalam beberapa surah penting dan mungkin memiliki keterkaitan yang lebih luas dalam struktur Al-Quran. Interpretasi simbolik. Angka 19 boleh ditafsirkan sebagai simbol daripada kesempurnaan dan kelengkapan dalam konteks wahyu dan berkaitan dengan konsep-konsep ilahi seperti pengetahuan dan kepatuhan. Surah 96 dengan 19 ayatnya boleh dianggap sebagai permulaan daripada narasi tematik yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kepatuhan dalam panduan ilahi. Keterkaitan dengan sejarah dan konteks. Angka 19 mungkin mempunyai makna khusus dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa turunnya Al-Quran. Analisis lebih lanjut tentang konteks ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang signifikansi angka ini. Urutan wahyu dan lokasi simbolik wahyu. Angka 19 berkaitan dengan urutan wahyu dan lokasi simbolik wahyu dalam Al-Quran, terutamanya dalam surah 6 Al-Alaq sebagai permulaan wahyu. Mengapa? Kajian ini penting untuk memahami Al-Quran sebagai teks seperti pola ilahi, menguatkan iman di zaman skeptisisme modern. Bagaimana? Kaedah analisis ini boleh dikembangkan dengan alatan komputasi untuk pola angka lebih lanjut. Kesimpulan, angka 19 boleh dianggap sebagai atribut numerik kunci yang tidak sesuai dengan surah 96 Al-Alaq dalam urutan wahyu sebagai permulaan, tetapi juga menandai lokasi simbolik daripada wahyu perdana itu sendiri dalam struktur tematik dan angka Al-Quran. Teori ini membuka pintu untuk penyelidikan lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran. 1. Catatan penutup. Teori ini merupakan hasil analisis mendalam tentang signifikansi angka 19 dalam Al-Quran. Semoga teori ini dapat memberi wawasan baru bagi para pembaca dan peneliti yang tertarik dengan kajian tentang Al-Quran dan simbolisme numerik dalam agama. Kajian ini boleh menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut tentang struktur numerik dan simbolisme dalam Al-Quran, dengan membina keyakinan umat terhadap amalan kitab suci. Untuk menghargai struktur ini, pertimbangkan konteks Arab abad ke-7 Al-Quran. Itu adalah masyarakat lisan. Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Menyusun karya besar dengan kode matematika yang rumit akan membutuhkan kemampuan komputasi yang jauh melampaui jangkauan manusia pada saat itu. Orang Arab menggunakan angka abjad, tetapi pola Al-Quran jauh melampaui numerologi sederhana. Para penentang menantang nilai sastra Al-Quran, tidak pernah matematikanya. Jika sistem berbasis 19 itu nyata, itu tidak mungkin berasal dari Nabi atau para sahabatnya. Kode itu menunjuk pada pengetahuan di luar kapasitas manusia. Ini berfungsi sebagai tanda untuk zaman yang berorientasi ilmiah, yang dapat diverifikasi oleh logika dan komputasi. Perjalanan melalui lanskap numerik Al-Quran membuat kita kagum. Teori 19 menyajikan kasus yang menarik untuk lapisan tersembunyi arsitektur ilahi. Dari 19 huruf basmalah hingga penjaga neraka, polanya konsisten. Wahyu pertama dan terakhir keduanya dibingkai oleh 19, menciptakan simetri yang sempurna.
Jumlah huruf yang rumit dalam surah-surah Muqatta'at memperkuat kasus ini. Struktur matematika ini tidak menggantikan pesan Al-Quran, ia mendukungnya. Di zaman yang menuntut bukti, sistem berbasis 19 menawarkan mukjizat yang nyata. Ini adalah tanda bagi mereka yang merenung, seperti yang didorong oleh Al-Quran. Apakah seseorang yakin dengan setiap detail atau tidak? Eksplorasi itu sendiri sangat berharga. Pengetahuan Allah tidak terbatas, dan kitabnya adalah samudera tanda-tanda yang tak terbatas bagi mereka yang mau mencari.